Halo semuanya, bertemu lagi dengan gue Steven. Dan di video kali ini gue akan menunjukkan ke kalian cara melakukan rapid test secara mandiri. Nah, kebetulan gue juga memang udah saatnya gue untuk melakukan rapid test juga, karena gue minggu lalu itu baru melakukan rapid test dan puji Tuhan hasilnya negatif. Dan seminggu kemudian, tepatan hari ini, gue akan kembali melakukan rapid test lagi. Nah, meskipun saat ini rapid test ini sedang menjadi bahan pembicaraan di banyak media, tapi menurut gue rapid test ini sangat membantu kita sih guys untuk melakukan yang namanya pencegahan atau preventif. Nah, apalagi seperti yang kalian tahu, pekerjaan gue adalah pekerjaan yang termasuk salah satu kategori pekerjaan yang riskan guys. Kenapa? Karena kita sebagai account officer itu juga biasanya kita pergi keluar untuk bertemu dengan nasabah. Nah, meskipun kita nggak pergi keluar ketemu nasabah, kita di kantor pun masih bertemu dengan beberapa nasabah-nasabah. Nah, yang secara notabene kita nggak tahu nih, entah kita pas kunjungan ke tempat mereka maupun sebaliknya ketika mereka datang ke kantor ketemu dengan kita nggak tahu mereka itu latar belakang kesehatannya seperti apa. Bisa aja pas lagi suwe mereka menjadi carrier, so kita nggak tahu. Jadi hari ini gue memutuskan untuk melakukan rapid test lagi. Pada saat kalian beli itu nanti kalian akan mendapatkan satu paket, satu set. Itu ada kayak papan hasilnya itu. Kemudian kalian juga akan mendapat jarum yang untuk kalian tusukkan ke tangan kalian. Kemudian dapat juga kayak sejenis cairan yang gini sih guys. Gue nggak tahu sebutannya seperti apa. Kalau kalian tahu istilahnya apa, nanti kalian boleh kasih tahu ke gue lewat kolom komentar. Kemudian dapat juga kayak sedotan gini, dan ada juga ini alkohol pad. Ya, langsung saja kita praktekkan ya guys. Nah guys, langkah pertama ketika kalian mau melakukan rapid test secara mandiri itu adalah kalian harus sudah membuka alat-alatnya dulu. Nah, di sini ada alat tesnya, ada tulisan COVID. Setelah itu biasanya gue akan membuka jarumnya. Nih, jarumnya akan gue buka terlebih dahulu. Kemudian cairannya juga biasanya akan gue buka terlebih dahulu. Nah, kenapa sih gue melakukan hal ini di awal? Karena nanti ketika gue sudah membersihkan jari gue dengan menggunakan alcohol pad, gue tidak akan menyentuh barang-barang ini lagi. Ibaratnya apa ya? Jadi benar-benar steril gitu guys. Ya. Nah, ini udah gue buka. Setelah ini semua sudah ada, oh ya jangan lupa sedotannya. Nah, setelah itu gua akan membersihkan jari gua dengan menggunakan alcohol pad ini guys. Setelah dibersihkan, gua akan menggunakan jarum ini untuk mengeluarkan darahnya. Caranya gampang. Kalian tinggal jari kalian di sini, agak sedikit sakit ya guys. Nah, tinggal ditekan ke bawah, kemudian nih darahnya kan keluar nih guys. Karena darahnya keluar dikit, nih, kalian pencetin aja supaya darahnya lebih keluar, cairan darahnya lebih banyak keluarnya. Nah, karena ini keluarnya dikit, kalian pencetin aja sampai menurut kalian sudah cukup keluarnya. Nah, setelah itu gunakan sedotan ini untuk mengambil sampel darah, taruh di jari kalian, kemudian tekan dan lepas lagi.
kalau masih kurang. Nah, sampel darah sudah terambil. Selanjutnya adalah kita akan meletakkan sampel darah kita di kolom es ini, guys. Nah, setelah sampel darah kalian sudah kalian taruh di alatnya, kalian teteskan cairan ini sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Nah, setelah itu kalian tinggal menunggu hasilnya kurang lebih selama 10-15 menit ya guys, supaya hasilnya lebih akurat. Nah, jangan lupa membersihkan tangan kalian, jari kalian lagi dengan menggunakan alcohol pad ya. A few moments later. Nah guys, setelah tadi kita nunggu selama 15 menit kurang lebih, ini hasilnya udah keluar. Dan hasilnya, yeay, gue negatif guys. Nah, cara ngebedainnya dia negatif, positif, atau invalid itu apa sih? Jadi, kalau kalian perhatikan di sini, ini kan dia satu garis guys. Nih, ini kan dia satu garis. Kalau satu garis berarti dia negatif atau non reaktif. Kemudian kalau dia 2 garis berarti dia positif. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan garis apapun, berarti ada yang salah dengan prosedur kalian ketika kalian melakukan rapid test ini. Nah, saran dari gue, kalau misalnya memang dia 2 garis ataupun invalid, kalian sebaiknya melakukan pengecekan secara langsung ke rumah sakit rujukan dari pemerintah, karena biasanya di situ akan lebih akurat. Bukan berarti hasil rapid test tidak akurat ya guys. Hasil rapid test ini boleh kalian percaya, boleh juga kalian tidak percaya. Tapi kalau gue pribadi sendiri, rapid test ini menjadi indikator bagi gue kalau antibody gue memang masih bagus guys ya. So itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Kemudian stay safe, tetap menggunakan masker, social distancing jangan lupa. Dan sampai ketemu di video gue yang berikutnya.